Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur. Sampai saat ini kita berada di pertengahan yang kedua daripada bulan yang mulia, Ramadan 1442 Hijriah, tanggal 16. Allah masih kasih kita kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah, untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak bekal. Memperbanyak bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sama-sama muliakan dan hormati guru kita Ustaz Salihin hafizallahu taala, kemudian juga para asatidz, khususnya kepada ustadz-ustadz yang panitia yang sudah berjibaku beberapa pekan ini. Seperti biasa, acara-acara seperti ini kita adakan ulang rutin setiap tahun. Akan kita ulang-ulang itu, bahkan setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Walaupun yang disampaikan ya mungkin ya itu lagi diulang. Karena itu pun juga tidak kita terapkan semuanya. Mungkin karena beberapa faktor. Yang pertama mungkin tingkat pemahaman kita, terutama yang anak-anak ustadz yang kelas 1 ya. Kadang yang disampaikan guru-guru ustadz dulu, kiai-kiai ustadz dulu ketika di pondok, baru difahami itu sekarang-karang ini baru. Ketika direnungi, oh ini maksudnya. Gitu. Dulu enggak paham aja, dengar ya sudah lewat. Yang penting kita cepat pulang gitu aja. Nah, yang penting dapat rapor itu. Nah, makanya terus diulang-ulang setiap tahun supaya nempel masuk ke otaknya. Paham pak paham, nanti urusan belakangan. Didengarkan aja. Dan insya Allah di setiap pengulangan itu, di setiap acara-acara, walaupun nama acaranya sama, orang yang menyampaikan juga sama, tapi pasti ada isi yang berbeda. Pasti ada isi yang berbeda. Maka diperhatikan betul. Maka ingat pesan yang selalu disampaikan di awal ketika pesan nasihat perpulangan adalah apa? Ar-raha fi tabaduli al-a'mal. Ini kan ada berapa kali diulang ini? Hafal kan? Ar-rahatu, istirahat itu sebenarnya adalah perpindahan atau pergantian suasana, pergantian kegiatan aja. Bukan dari sibuk kemudian jadi nganggur, enggak begitu liburan itu. Liburannya santri itu adalah mengamalkan apa yang dipelajari selama 1 semester, selama 1 tahun di pondok. Karena di sini itu bukan mengamalkan, tapi di sini mempelajari kemudian latihan di sini tuh. Amalnya nanti di kampung, amalnya di rumah, di keluarga, amalnya di masyarakat, amalnya di tetangga, di keluarga besar. Di situ pengamalannya yang sudah dipelajari itu. Dari banyak kitab yang sudah khotam dipelajari, kemudian yang dipelajari di kelas juga. Nah, diamalkan itu di masyarakat, di keluarga nanti. Bukan di sini, ya. Baik, itu prinsip utamanya. Nah, berapa yang perlu saya sampaikan? Yang pertama, ketika nanti anak-anakku semuanya menerima rapor, nanti di wali kelas masing-masing akan menerima rapor nanti. Nanti wali kelas akan menyampaikan catatan-catatan. Apakah catatan terkait dengan disiplin kalian? Apakah catatan terkait dengan perkembangan kalian di kelas? Atau catatan terkait dengan Al-Quran? Itu 3 itu akan disampaikan ke wali santri, ke orang tua. Nah, kalian yang ikut nanti didengarkan. Ya, jangan cengengesan aja di belakang itu. Didengarkan, disimak baik-baik catatan wali kelasnya itu. Kalau itu bentuknya koreksi, maka diperbaiki di semester berikutnya. Nah, kemudian ketika melihat hasilnya nanti, ketika kalian melihat nilainya, perhatikan. Maka terima apapun hasilnya. Terima apapun hasilnya. Kalau itu baik nilainya, naik baik itu maksudnya warnanya hitam, ya sudah, bersyukur alhamdulillah. Tapi kalau warnanya agak cerah-cerah sedikit, entah kesalahan teknis printernya atau gimana modelnya itu, ya bersabar. Kalau ada warna merah itu bersabar, nanti lihat. Intinya terima apapun hasilnya. Karena itulah hasil kalian berusaha, hasil kalian belajar selama 1 semester ini, bahkan selama 1 tahun. Itulah hasilnya itu. Bisa dipahami kira-kira? Terima apapun hasilnya.
Kalau naik kelas, alhamdulillah bersyukur, dapat ilmu baru. Kalau belum juga diizinkan Allah untuk naik, evaluasi sendiri, bersabar, bersedih boleh tapi sebentar, jangan lama-lama bersedihnya. Apalagi sampai seperti orang-orang luar. Kalau nggak lulus, bunuh diri. Mereka pilihannya dua aja kalau anak luar itu. Yang pertama, kalau dia lulus, semprot. Oh, udah. Warna-warni bajunya. Kalau dia nggak lulus, bunuh diri. Udah, itu aja pilihannya. Nah, santri tidak begitu. Kalau santri itu sebagaimana wasiat Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah memuji orang beriman? Ajaban li amril mu'min. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sungguh menakjubkan perkara urusannya orang beriman itu. Bagaimana orang beriman itu? Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya urusan orang beriman itu selalu baik. Selalu baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak didapati sifat seperti itu kecuali pada orang yang beriman. Kalau orang nggak beriman, tidak ada sifat ini. Yang menganggap semua keadaan yang akan dia hadapi, yang akan dia alami itu baik. Itu hanya orang beriman yang bisa. Hanya mental orang beriman yang bisa. Bagaimana itu? In asabathu sarra syakar. Kalau mereka mendapat suatu kabar gembira, nilai yang baik, naik kelas dia, maka dia syakar, bersyukur dia. Fakana khairan lahu. Nah, itu baik untuk dia, dapat pahala dia kena syukur. Wa in asabathu dharra sabar. Tapi kalau sebaliknya dia dapatkan takdir buruk misalnya, nilainya belum memuaskan, kemudian juga belum naik kelas misalnya, maka dia bersabar. Fakana khairan lahu juga. Dan itu juga baik untuk dia. Dapat pahala sabar. Dan pahala sabar jauh lebih tinggi daripada pahala syukur. Apa kata Allah SWT? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan balasan bagi orang yang bersabar itu tanpa batas. Tanpa batas. Yang penting bersabar. Sakit di awal, betul. Tapi jangan terlalu lama dinikmati itu. Nah, kemudian bagi anak-anakku nanti yang dapatkan nilai tinggi. Nilainya tinggi di atas rata-rata semuanya misalnya. Warnanya hitam semuanya. 70, 80, 90 nilai misalnya. Maka setelah disyukuri jangan sombong. Serahkan semuanya kepada Allah. Sandarkan semuanya kepada Allah. Seperti yang diucapkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa kata beliau? Hadza min fadli Rabbi. Dia dapat keutamaan. Rajanya manusia. Rajanya bangsa jin. Menguasai binatang. Menguasai angin. Nabi Sulaiman itu. Tapi beliau masih bilang. Hadza min fadli Rabbi. Ini keutamaan dari Allah ini. Ini pemberian dari Allah semuanya. Ashkuru am akfur. Untuk sebagai ujian. Apakah aku akan bersyukur atau enggak? Nah, nilai yang tinggi akan kalian dapatkan nanti itu. Kalian bersyukur atau enggak itu ujian itu. Nilai itu ujian. Nilai tinggi atau rendah itu bisa jadi ujian. Kalau mau lulus, syukuri, jangan sombong. Karena nggak ada yang bisa kita banggakan. Otak cerdas, kemudahan menghafal, itu semuanya dari Allah SWT itu. Ini sekarang Ustaz nggak akan mampu berbicara kalau Allah nggak izinkan. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah sudah kehendaki pasti terjadi, yang tidak ia kehendaki tidak akan terjadi. Maka selalu sandarkan semua kemampuan yang kita miliki kepada Allah SWT, kepada pemiliknya. Jangan sombong. Begitu juga kalau dapat nilai rendah, apalagi sampai putus asa. Asanya itu sudah putus, sudah susah disambung betul. Ya, saya putus. Seperti saya bilang tadi, bersedih boleh sebentar, nangis, ya sesuaikan lah ya. Kalau lagi nggak ada orang ya boleh lah. Kalau kalian nggak orang ya segan pula, apalagi yang cowok ya. Nangis boleh sebentar. Nanti akan dikasih nasihat lah kalau ada yang begitu di wali kelasnya. Nah, berikutnya nanti setelah melihat nilai tadi mau tinggi mau rendah, ambil pelajaran. Selalu saya bilang dari semua keadaan hendaknya kalian ambil pelajaran supaya nggak rugi usia, nggak rugi waktu. Ambil pelajaran. Kenapa nilaiku bisa segini? Apa pelajarannya? Oh, berarti aku selama ini begini-begini. Itu pelajarannya dan diperbaiki. Sebagaimana sudah nasihatkan kemarin semuanya satu persatu. Dan nanti nilainya itu dipertanggungjawabkan ke hadapan orang tua ya. Oke? Dan dijelaskan dengan jujur. Kenapa nilai begini deh? Itu kemarin belum serius itu. Masih 10% itu dari kecerdasan yang dimiliki. Dijelaskan dengan jujur ya. Banyak ngantuknya, banyak malasnya misalnya. Pegang buku tapi jadi jelaskan ke orang tua dengan sejujur-jujurnya dan janji sama orang tua untuk berubah. Insyaallah ma, insyaallah bi, insyaallah Umi.
Nanti semester berikutnya ada janji akan berubah nanti. Insya Allah lebih baik lagi. Nah, gitu caranya. Harus janji. Biar orang tua itu nggak merasa percuma dibiayai selama 1 semester atau selama 1 tahun itu. Itu saat terima rapor. Kemudian saat perpulangan, perhatikan waktunya, waktu kembali. Ini ada 1-2 orang nih yang setiap akan kembali pasti ada uzur. Dan uzurnya dibuat seolah-olah syar'i. Pasti setiap kembali begitu. Nanti lama ya. Hati-hati jangan terbiasa begitu. Nanti lama-lama nggak percaya Ustaznya malah. Kalau sekali percaya itu, tapi kalau udah 2-3 kali nggak percaya lagi itu. Lihat, kalau ada kebutuhan selesaikan sebelum tanggal itu. Lihat di surat jalan yang akan dikasih oleh wali kelas nanti, yang sudah ditandatangani bagian pengasuhan, ada di situ. Pengurus sama kelas 6 tanggal 19 Mei, tanggal 20-nya besoknya baru yang lain. Lihat betul. Selesaikan urusan sebelum itu, supaya nggak ada alasan untuk balik tidak tepat pada waktunya. Nah, ketika kembali nanti perhatikan seragamnya. Ketika balik liburan, kembali ke pondok juga seragam, pakai seragam. Ya. Dan perhatikan adab-adab safar, itu sudah dipelajari. Adab-adab ketika safar gimana, gitu. Zikir-zikirnya itu gimana, kalau tanjakan apa zikirnya, kalau turunan apa zikirnya, itu dipraktek gitu. Nah, berikutnya saat liburan, selalu berpatokan dengan jadwal yang sudah kalian buat masing-masing. Maka jadwal itu nanti jangan pura-pura lupa. Langsung disediakan di luar tas kopernya. Jangan diselip dari mana. Ada yang dibuat seukuran dompet. Udah diganti belum itu? Siapa kemarin? Ada dibuat yang lain? Itu patokannya selalu di situ. Kasih tahu orang tua. Bi, ini sudah Anda buat jadwal, tolong ingatkan kalau lupa. Tolong sediakan pecut kuda kalau lupa nanti. Pecut sedikit. Patokan ke situ. Dan disiplin. Kalau enggak, habis waktu. Berikutnya, tampakkan ada perubahan pada diri kalian, pada sikap ketika di rumah nanti itu. Cara komunikasi sama orang tua, cara komunikasi, cara ngomong sama adik-adik, nyuruh sama minta tolong tuh beda-beda tipis itu. Dek, ambilkan air, itu nyuruh. Dek, tolong, ambilkan air, tuh minta tolong. Perhatikan cara-cara komunikasi itu. Harus berbeda antara cara komunikasinya seorang penuntut ilmu dengan orang awam yang nggak pernah belajar agama. Apa Ustaz Divi kemarin tuh sampaikan. Beda cara ngomong, beda sikapnya orang yang belajar itu sama yang enggak. Buktikan ada perubahan, walaupun baru 1 tahun. Supaya orang tua bahagia, ternyata walaupun anakku lelet dia loading dia, tapi adabnya Masya Allah. Paling tidak ada yang dipuji gitu. Ada yang dibanggakan. Tampakkan perubahan pada sikap, cara komunikasi, cara bergaul. Sama keluarga, sama tetangga. Paham? Kira-kira? Terapkan yang sudah dipelajari. Nah, jadi ingat betul bahwa kalian itu posisinya sebagai talibul ilm, penuntut ilmu. Jangan merasa penuntut ilmunya santrinya di sini, di pondok, tapi ketika di rumah udah bebas. Jangan. Kita dimanapun sampai kita mati, kita ini penuntut ilmu. Sampai ustaz kalian ngomongnya juga penuntut ilmu juga. Karena penuntut ilmu itu sampai mati, kata Imam Ahmad. Al-mihbarah ilal maqbarah. Bersama pena sampai ke kuburan. Sampai mati kita bersandang sebagai penuntut ilmu. Harus bangga dengan status itu. Nah, kenapa kita harus tunjukkan perubahan? Karena terkadang dakwah itu, apalagi kepada keluarga, kepada ayah, ibu perhatikan baik-baik, jangan perhatikan yang lain, apalagi tengok-tengok jam. Belum lagi udah tengok-tengok jam. Karena terkadang dakwah itu enggak efektif kok dengan ini, retorika, dengan ngomong. Apalagi sama orang tua, enggak bisa ente mau dakwah-dakwah. Bu, haram tuh, Bu. Udah boleh tuh. Apa ibu ini keluar enggak pakai enggak pakai jilbab misalnya. Dosa besar neraka, Bu. Langsung. Masya Allah katanya. Anakku baru setahun di pondok dah nengok neraka dia kata. Jadi tahu isinya itu. Hati-hati. Ya, kadang nggak efektif kalau sama orang tua. Sama orang lain juga kadang begitu. Tapi yang lebih efektif itu, yang lebih bagus cara berdakwah itu mengajak orang untuk ke agama kita adalah dengan perubahan adab, sikap, komunikasi. Karena sekali lagi Ustaz katakan, ngantuk pula lagi. La haula wala quwwata illa billah. Dakwah dengan adab, dakwah dengan perilaku lebih berkesan sama orang daripada sekedar dengan lisan. Sekarang yang ngomong sholat, nanti dia sendiri nggak sholat. Itu nggak bisa itu. Tampakkan perubahan.
Ya, cara komunikasi. Nah, itu mungkin yang bisa Ustaz sampaikan. Jadi, sebelum ditutup, kami Ustadz yang mewakili seluruh guru juga, nanti mungkin ada secara personal dari guru-guru, terutama guru-guru pengabdian, ya, Ustadz sampaikan, maafkan kekhilafan, maafkan kesalahan Ustadz semuanya. Ya, dari yang Ustadz kalian yang ngomong, dari Ustadz Sulihin, semuanya maafkan. Kalian juga begitu. Tidak tahu kita siapa yang paling banyak salahnya kan? Yang penting saling maafkan aja lah. Entah Ustadz paling banyak salahnya. Tentu kita paling berat pertanggungjawabannya nanti. Karena Ustadz ini selain kewajiban mengajar, dia juga punya kewajiban untuk ngasih contoh. Banyak yang kita sampaikan mungkin tidak maksimal kita kasih contoh. Maka kami mohon kepada Allah SWT, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ustadz di sini minta maaf sama kalian kalau ada kesalahan, baik itu dari perkataan, ada yang tersinggung misalnya. Karena Ustadz kalian ini bukan malaikat ini. Bukan malaikat. Kita manusia biasa, kita punya salah, kadang sengaja atau tidak. Atau yang pernah kena dengan fisik, misalnya, kena pukul apa misalnya. Walaupun itu kita berusaha hindari. Tapi kalau memang pernah ada, tolong maafkan. Gimana? Sepakat kita saling maafkan ini? Hah? Ada yang belum kayaknya, berat apa kayaknya nih? Hah? Apalah salah gue ini? Nah, mari kita saling maafkan sebelum kita melakukan perjalanan, ya. Karena perjalanan itu as-safar qit'atun minal azab, kata Rasulullah SAW. Safar, perjalanan jauh itu adalah setengah dari azab, setengah dari siksaan. Susah kita kalau safar itu. Mau pipis saja susah. Lihat tengok sopir-sopir tuh. Susah dia cari kamar mandi ya, sambil berdiri aja di samping jalan tuh. Susah, semua serba susah kalau safar itu. Maka sholat ada jamak kosornya, puasa boleh nggak puasa. Tapi kalau bagi yang kuat ya tetap puasa. Ya usahakan puasa dulu. Kalau misalnya misalnya yang mau ke Jambi nih, misalnya baru sampai mana, misalnya baru setengah perjalanan udah muntah-muntah, misalnya udah lemas dia udah kayak mau sekarat. Nanti dikira COVID pula lagi sama orang, ya sudah buka puasa nanti. Buka puasa. Tapi kalau tahan, jangan pura-pura lemas ya. Karena lebih enak kita jalankan puasa bersama daripada sendiri-sendiri. Jadi maafkan semua kekhilafan para guru, baik itu sengaja atau tidak. Dan Ustadz ucapkan, mewakili semua guru juga, selamat berlibur, hati-hati nanti di perjalanan. Ustadz doakan kalian semuanya akan melakukan perjalanan ini. Juga sama-sama kita doakan, karena juga Ustadz juga akan melakukan perjalanan ini. Kecuali yang asli kayak kumbuh ya. Ustadz doakan, zawwadakumullahu at-taqwa. Semoga kalian semuanya diberikan oleh Allah semua ketakwaan. Wa ghafara dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa kalian dan dosa kita juga semuanya. Wa yassara lakumul khaira haitsu ma kuntum, dan juga Allah mudahkan urusan kalian semuanya di semua kondisi. Ini doa yang disunahkan Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, aku akan safar, apa doa engkau untukku? Maka Rasulullah membaca doa yang tadi. Itu pakai domir antum tadi ya. Kalau pakai domir anta, maka tinggal dirubah aja. Zawwadakallahu at-taqwa wa ghafara dzambaka wa yassaraka al-khaira haitsu ma kunta. Ini hadisnya riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Dan tolong sampaikan salam Ustaz nanti sama orang tua yang enggak datang ya. Ibu-ibunya, umi-uminya yang enggak datang, tolong sampaikan salam. Oke. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan, terutama untuk Ustaz sendiri juga. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ustaz membacakan peringkat prestasi hari ini, di depan tu ada barang dagangan. Bukan dagangan, apa itu? Mungkin bertanya, mungkin setan tu berdoa ni, suatu punya saya itu 8. Wah, punya saya ada 8. Ya, mudah-mudahan anak-anak yang kami yang dirahmati Allah SWT, sebelum kami bacakan sedikit motivasi bahwasannya libur ini adalah libur untuk mempraktekkan ilmu antum. Ya, antum di sini dibina, dididik dari jam 3, maka itu adalah sesuai dengan disiplin pondok. Nah, sekarang mempraktekkannya di rumah. Apakah antum mampu mendisiplinkan atau jakwal yang telah antum berikan dan antum tunjuk kepada Ustaz Abu Azam, itu mudah-mudahan terrealisasikan dan dapat disanakan. Bahwasanya disiplin itu tidak lain tidak bukan adalah untuk pembiasaan
beramal soleh. Kalau pembiasaan itu tidak dipaksakan, maka dia tidak akan terlaksana. Ya, baik solat subuh berjamaah, tilawahnya. Kalau timbul sadar ya nanti saya ngaji juga, tapi kalau nggak dipegang Qurannya nggak ngaji gitu. Kalau nanti saya sholat tahajud, tapi kalau nggak bangun ya bangunnya pas di azan subuh aja. Jadi prakteknya antum adalah di rumah. Kalau soleh di pondok mungkin soleh semuanya, ya sholat berjamaah, tahajud, tilawah. Anak pondoknya soleh, iya disiplin pondok salahnya kan. Nah, buktikan di rumah. Apakah antum solehnya di rumah sama seperti di pondok atau gimana? Jadi hal ini adalah untuk pembiasaan pelatihan sehingga ketika antum terbiasa hal seperti itu, kemudian terbawa ke rumah, ya, bawa ke rumah. Terutama hal yang wajib-wajib. Baik anak-anak yang dirahmati Allah SWT, di sini kami akan membacakan peringkat atau prestasi. Tetapi di sini kami bacakan yang satu juara saja, nggak ada 1-2. Ya, 1-2 kasihan yang lokalnya 2 orang. 3 ya, ya. Dan nanti seperti tahun sebelumnya, semesternya, Ustaz nilai saya tinggi Ustaz, kok saya nggak ada peringkatnya. Nah, mungkin di kelas antum prestasi, tetapi dalam keseharian, dalam kesantriannya ada pelanggaran A, B, C, D gitu ya. Maka itu otomatis tidak diperingkatkan. Apalagi sampai ada yang D mungkin ya. Kalau ada yang D, kok nggak ada siapa yang tinggi Ustaz. Nanti lihat pelanggaran antum. Ya, kita menilai itu sistemnya secara akademis, kemudian dipertimbangkan secara adab antum sehari-hari. Ya, itulah bedanya kita dengan sekolah lain. Sekolah lain kan, walaupun bejat, kalau akademisnya tinggi ya tetap dia prestasi. Orang jos tapi akhlaknya bejat gitu ya, tetap ada kami nilai prestasi kelasnya. Tapi adab nggak diperhatikan. Kalau kita tetap mempertimbangkan segi adab dalam pergaulan tem sehari-hari. Baik anak-anak, di sini saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berikut nama-nama santri yang memperoleh, karena ada 1, 2, 3, 4 orang anak. Maka insyaallah yang pertama untuk kelas 1 B. Kelas A nggak ada ini. Kasihan ya. Kelas 1 B diperoleh oleh Ananda Dia Najwa Dharma. Kelas 2 B Ihjazatul Ulfa. Kelas 1 takhasus Anda Sayyidatul Khansah. Kelas 5 TMI. Alhamdulillah ada 1. Latif Subekti. Secara umum secara seluruhnya ya, itu diperoleh oleh Ananda Dia Najwa Dharma. Selamat kepada yang tersebutkan namanya. Kami harap dapat mempertahankan posisinya dan meningkatkan lagi. Ya. Karena ilmu itu makin naik kelasnya, maka ujian ilmunya makin tinggi. Dan makin tinggi dan makin bertambah tawaduknya. Bukan tambah terangkat dadanya ya, tapi bertambah tawaduk. Biasanya orang alim itu adalah makin tinggi makin tawaduk. Kata orang Indonesia apa? Ilmu padi, makin lama makin menunduk gitu. Makin berisi makin menunduk. Baik, yang dirahmati Allah, inilah beberapa nama-nama. Dan untuk santri yang belum mendapatkan, misalkan masih ada waktu tahun depan untuk berkompetisi dalam talabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu antum peroleh di kelas ini bermanfaat untuk antum dan bermanfaat juga untuk kami sebagai evaluasi untuk kami. Dan bagi siswa yang belum beruntung, mari kita cari keberuntungan untuk tahun ke depan, tahun besoknya lagi. Ini aja dari Ustaz, jika ada kurang dan lebihnya kami maaf. Itu aja dari Ustaz. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru-guru pengabdian. Untuk acara selanjutnya penutup, marilah kita tutup acara kita dengan membaca Alhamdulillah dan membaca doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.